Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ngakan Darmo dengan NIM 251303109 dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjawab gagasan-gagasan pada soal ulangan akhir semester agama Hindu. Lanjut ke soal yang pertama yang berfokus pada pluralisme. Di sebuah desa multikultural di Bali, umat Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat terkait penggunaan fasilitas umum saat hari raya. Jelaskan bagaimana konsep pluralisme dalam ajaran Hindu dapat menjadi solusi konflik tersebut. Terus sertakan landasan nilai Hindu yang relevan. Oke, jadi jawabannya dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait fasilitas umum di desa multikultural, ajaran Hindu menawarkan solusi melalui konsep Vasudhaiva Kundubukam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi landasan nilai ini mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial. Jadi konflik penggunaan fasilitas umum dapat diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan toleransi, yang dimana kepentingan bersama untuk kerukunan jauh lebih utama daripada ego kelompok. Jadi Hindu mengajarkan bahwa melayani sesama manusia tanpa memandang latar belakang adalah bentuk nyata dari pengabdian kepada Tuhan. Oke, lanjut ke gagasan nomor 2, yaitu berfokus pada pluralisme dan transformasi. Jadi soalnya seorang pemuda Hindu menolak terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar. Jadi analisis sikap tersebut dari perspektif ajaran transformasi dan pluralisme dalam Hindu, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan. Lanjut ke jawaban, sikap pemuda yang menolak kegiatan lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar, ia bertentangan dengan esensi ajaran transformasi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi dalam perspektif agama Hindu, itu semua makhluk hidup memiliki percikan suci yang kita sebut dengan Atman, yang sama, sehingga menyakiti atau mengucilkan orang lain itu sama saja dengan menyakiti diri sendiri dan Tuhan. Jadi sikap yang seharusnya ditunjukkan itu adalah inklusivitas dan empati, di mana perbedaan keyakinan itu tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam kemanusiaan. Jadi pluralisme dalam Hindu bukanlah mencampur adukan ajaran, namun melainkan menghargai keberagaman sebagai jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama. Lanjut ke soal nomor 3, yang berfokus Dharma agama dan Dharma negara. Jadi seorang pegawai negeri beragama Hindu diminta menjalankan kebijakan negara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dianggap kurang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Jadi jelaskan bagaimana konsep Dharma agama dan Dharma negara seharusnya dipahami dan dijalankan dengan dalam kasus ini. Jadi konsep Dharma agama dan Dharma negara itu harus dipahami sebagai dua kewajiban yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Jadi sebagai umat beragama atau Dharma agama, seorang pegawai harus menjaga integritas dan moralitas, sementara bagi warga negara atau Dharma negara, ia wajib mematuhi kebijakan yang sah demi ketertiban umum. Jadi dalam kasus ini, selama kebijakan negara tidak memaksa untuk melanggar prinsip ketuhanan yang mendasar, pegawai tersebut harus menjalankannya sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Menjalankan tugas negara dengan jujur dan bertanggung jawab adalah salah satu cara mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan yang praktis. Oke, lanjut soal nomor 4 yang berfokus ke konflik kepentingan dharma, di mana soal dalam sebuah upacara keagamaan masyarakat ingin menutup jalan umum, sementara negara mengatur agar jalan tetap dibuka demi kepentingan publik. Jadi analisis kasus ini berdasarkan keseimbangan dharma agama dan dharma negara dalam Hindu. Dengan jawaban, kasus penutupan jalan untuk upacara keagamaan itu memerlukan analisis keseimbangan antara hak beragama dan hak publik. Jadi meskipun melaksanakan upacara adalah bagian dari dharma agama, namun jika hal tersebut sangat mengganggu kepentingan masyarakat luas, maka nilai dharma negara berupa kepatuhan terhadap aturan publik harus dipertimbangkan. Yakni solusi ideal dalam ajaran Hindu adalah mencari jalan tengah melalui koordinasi dengan pihak berwenang agar upacara tetap sakral tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat umum. Karena agama tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk merugikan orang lain demi ritual. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yang berfokus di etika Hindu, simpati dan empati di panti asuhan. Mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan.
namun hanya sebatas dokumentasi tanpa interaksi mendalam dengan anak-anak. Jelaskan perbedaan simpati dan empati menurut etika Hindu serta bagaimana penerapannya yang ideal dalam kegiatan tersebut. Jawabannya, yakni dalam etika Hindu terdapat perbedaan mendasar antara simpati dan empati. Jadi simpati itu hanya sebatas perasaan yang kasihan, yang pasif. Sedangkan empati itu melibatkan perasaan yang mendalam, yang mendorong seseorang itu untuk bertindak seolah merasakan beban lain secara langsung. Yakni mahasiswa itu berfokus pada dokumentasi tanpa interaksi menunjukkan sikap simpati yang dangkal. Penerapan yang ideal menurut ajaran Hindu adalah menunjukkan kasih sayang yang tulus melalui komunikasi yang hangat dan dukungan emosional, sehingga kehadiran mereka benar-benar memberi manfaat batin bagi anak-anak panti asuhan, bukan sekedar mengugurkan kewajiban sosial. Selanjutnya, soal nomor 6 yang berfokus di Trikaya Parisuda dalam aksi sosial. Saat kegiatan bakti sosial di panti asuhan, terdapat mahasiswa yang bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas. Yakni analisis perilaku tersebut berdasarkan konsep Trikaya Parisuda dan nilai etika Hindu. Jawabannya, perilaku mahasiswa yang kurang sopan saat bakti sosial itu merupakan pelanggaran nyata terhadap konsep Trikaya Parisuda, yaitu 3 perilaku yang harus disucikan: berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Jadi berbicara tidak pantas menunjukkan bahwa pikiran dan perkataan mahasiswa tersebut tidak terkendali. Berdasarkan nilai etika Hindu, setiap tindakan sosial itu harus dilandasi oleh kesucian hati, agar bantuan yang diberikan memiliki nilai spiritual. Tanpa pengendalian diri terhadap ucapan dan tingkah laku, kegiatan sosial tersebut kehilangan makna sejatinya sebagai bentuk yajna atau puji. Lanjut ke soal nomor 7 yang berfokus di korupsi dari aspek agama Hindu. Seorang pejabat Hindu terlibat kasus korupsi dengan alasan demi kesejahteraan keluarganya. Tinjau perbuatan tersebut berdasarkan konsep Karmapala dan ajaran Dharma dalam agama Hindu. Jadi perbuatan korupsi itu meskipun dilakukan dengan alasan kesejahteraan keluarga, tetap dikategorikan sebagai asubha karma atau perbuatan yang buruk. Dalam ajaran Hindu berdasarkan konsep Karmapala, perbuatan membuat hasil yang setimpal. Ini harta yang diperoleh secara tidak sah akan mendatangkan penderitaan baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kesejahteraan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati ya, santi, dan justru akan membebani perjalanan spiritual pelakunya serta keturunannya nantinya. Lanjut ke soal nomor 8 yang berfokus ke korupsi dan kesadaran spiritual. Mengapa praktik korupsi masih terjadi meskipun pelaku memahami ajaran agama? Jelaskan faktor penyebab dan solusi menurut perspektif Hindu. Jadi korupsi masih menjadi pelaku memahami, misalnya korupsi masih terjadi meski pelaku memahami agama, karena adanya dominasi sifat loba atau keserakahan dan pengaruh guna sifat yang tidak seimbang dalam diri. Pengetahuan agama seringkali hanya dipahami secara intelektual, namun tidak diresapi dalam kesadaran batin, sehingga kalah oleh dorongan materialisme dan keterikatan duniawi. Solusi menurut perspektif Hindu adalah dengan memperkuat pengendalian diri atau indriya nigraha dan terus melatih kesadaran spiritual melalui meditasi serta pemahaman mendalam tentang hakikat bahwa Tuhan itu maha mengetahui segala perbuatan manusia. Lanjut ke soal nomor 9 yang berfokus di yoga center dalam kehidupan umat Hindu. Di sebuah desa, umat Hindu mulai meninggalkan diskusi keagamaan dan refleksi diri. Jelaskan konsep yoga center dan bagaimana manfaatnya dalam meningkatkan kesadaran spiritual umat Hindu. Maksud jawabannya, teknis yoga center itu dipahami sebagai wadah atau metode bagi umat Hindu untuk memfokuskan pikiran kembali kepada jati diri dan Tuhan. Di tengah masyarakat yang mulai meninggalkan diskusi keagamaan, yoga center itu berfungsi untuk menenangkan pikiran dari hiruk duniawi. Karena manfaat utamanya adalah meningkatkan kesadaran spiritual dengan melatih disiplin diri dan kejernihan batin, sehingga umat mampu melihat segala sesuatu dengan bijaksana dan tetap terhubung dengan nilai suci agama dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke soal nomor 10 dengan berfokus di manfaat yoga center bagi generasi muda. Generasi muda Hindu cenderung lebih aktif di media sosial daripada mengikuti kegiatan keagamaan. Yakni analisis bagaimana penerapan yoga center dapat membantu membentuk karakter etika dan kesadaran beragama generasi muda Hindu.
dengan jawaban bagi generasi